Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak sekalian, kawan-kawan serta PKU Majelis Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita membaca kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kita masih membahas tentang bagaimana mengqadha salat. Ya, kita sudah bahas berapa kali. Kita di antara kita yakin pasti ada yang pernah meninggalkan sholat, ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja, ada yang dengan uzur, ada juga yang tidak dengan uzur. Maksudnya dengan uzur karena ada alasan-alasan syar'i yang dibolehkan, artinya bukan dibolehkan dalam dia jadi uzur. Nah, kalau kita meninggalkan sholat, baik itu dengan uzur maupun tidak uzur, itu kita disuruh menggantinya. Dalam bahasa fikihnya namanya qadha. Qadha itu adalah kita mengganti ibadah yang terlewatkan. Ada qadha puasa, ada qadha sholat. Ya. Nah ini kita bahas bagaimana kalau kita meninggalkan sholat karena kita lupa, kemudian tapi kita lupa kemarin itu saya pernah tinggal sholat itu sholat zuhur apa sholat asar ya. Nah, ada yang begitu lupa. Nah, sini dijelaskan. Kalau musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi fi ulumihi fi darin amin. Wa inna siya sholatan wa lam ya'rif 'aidaha lazimahu ayyusalliya khamsa salawat. Barang siapa yang lupa sholat tetapi dia lupa juga yang ditinggalkan itu sholat apa? Sholat asar kah, sholat zuhur kah, sholat maghrib kah? Saking sibuknya banyak pikiran sehingga lupa sholat apa ya? Nah, lazimahu, dia cara mengqadhanya gimana? Dia lazimahu, dilazimkan, diharuskan ayyusalliya untuk melakukan sholat qadha khamsa salawat. Kalau kita lupa itu, kita disuruh mengqadhanya itu 5 sholat. Misalnya kita lupanya sholat zuhur, tapi kita lupa zuhur apa asar, kita lupa. Nah, supaya kena semua, itu kita mengqadhanya 5 kali sholat. Kita qadha semua 5 waktu itu. Zuhur kita qadha, asar kita qadha, maghrib kita qadha, isya kita qadha, subuh kita qadha. Nah, jadi karena kita lupa, kecuali kalau kita ingat kemarin sholat zuhur, maka kita qadha sholat zuhur. Kemarin kita tinggalkan sholat asar, kita qadha sholat asar. Kalau maghrib yang kita tinggalkan itu jelas, tapi ini lupa. Dijelaskan jadi lupa, kita sama sekali gak ingat. Maka mengqadhanya 5-5-nya, supaya di antara 5 itu pasti kena 1. Ya, kena 1. Ini para ulama fikih sepakat, jika kita mengqadha sholat yang kita lupa, sholat jelasnya itu sholat apa, itu mengqadhanya 5 kali sholat. Wa qala al-Muzani, ini pendapat lain ya, Al-Muzani, Imam Al-Muzani mengatakan yulzimhu ayyusalliya 4 raka'atin wa yanwi al-fa'idata wa yajlisu fi raka'ataini thumma yajlisu fi tsalitsah thumma yajlisu fi rabi'ah. Ini menurut Imam Al-Muzani, salah seorang ahli fikih juga, dia cara mengqadhanya adalah kita sholat 4 rakaat dan wayanwi al-faitah, dia kita meniatkan
sholat yang kita lupakan itu, yang kita tinggalkan atau yang terlewatkan itu. Wa yajlisu fi raka'ataini, dalam rakaat pertama itu yajlisu, ada tahiyatnya, tahiyat awal. Summa yajlisu salisah, kemudian yang ketiga juga ada tahiyatnya. Kemudian yang keempat juga ada tahiyatnya. Ini menurut Al-Muzani. Tapi menurut pengarang kitab ini dan banyak ulama fikih mengatakan wa hadza ghairu sahih. Ya demikian itu tidak benar. Ya. Jadi para ulama mengatakan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani itu tidak benar, tidak ada dasarnya. Lianna ta'yin niyah syartun fi sihhatis shalah. Karena ta'yinun niyah, mengkhususkan niat dalam sholat itu harus. Sementara kita lupa, kemarin kita tinggalkan sholat apa, ya kan? Jadi tidak bisa dilakukan seperti yang disampaikan oleh Al-Muzani. Tapi yang disampaikan oleh para ulama lain adalah kita sholat 5 waktu. Wala yahsulu dzalika illa bi yusalli khamsa shalawatin. Dan kita tidak akan bisa memenuhi untuk bisa mengqadha sholat yang ada, sholat kemarin yang lupa itu apa, kemudian menjadi kena betul, kecuali kita sholat 5 waktu qadha. Nah, dengan demikian menjadi kena salah satunya. Ya usulnya khamsa sholat min khamsin bi khamsin niyat. Kalau kita qadha yang 5 waktu itu, ya kalau kita mengqadha sholat asar, kita lihatnya sholat asar qadha. Sholat zuhur kita lihat sholat zuhur qadha. Sholat maghrib kita lihat sholat maghrib qadha. Ya, mari kita jelaskan qadha dan ada. Kalau kita melakukan sholat pada waktunya yang ditentukan, itu namanya ada, melaksanakan pada waktunya. Tapi kalau kita melaksanakan di luar waktu karena lupa dan lain-lain, itu sebagai ganti yang asli, itu namanya qadha. Nah, di sini dijelaskan asyara. Idza nasiya sholatan aw sholataini aw salatan aw arba'an min al-khams. Jika kita lupa dari sholat itu, bukan hanya satu sholat, sholataini, 2 sholat, asar dengan maghrib lupa, atau salasan, asar maghrib bisa lupa, atau arba'an, asar maghrib bisa subuh, ya kan? Qala Syafi'i fil dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um wal Ashab, lazimahu ayyusalliya al-khamsa. Dia harus melakukan sholat 5 kali waktu. 5 waktu, artinya 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wa fihi madhabul Muzani wa dalil madhab al-Mazkur. Nah, itu tadi Al-Muzani itu beda sendiri, tapi itu tidak dibenarkan oleh ulama yang lain. Wa ala mazhabil Muzani yajharu bil qira'ah fil awwalain. Menurut Muzani tadi, kalau kita mengqadha salat tadi, itu yajharu bil qira'ah fil awwalain. Salatnya itu dibaca membaca keras, jahar. Kalau seperti salat maghrib, salat isya, salat subuh, gitu ya. 2 rakaat pertama itu jahar. Hakahu anhu al-qadhi Abu Thayyib wa sahibus Syamil fi bab sifatus salat. Ini diceritakan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib wa sahibu Asy-Syamil dan pengarang kitab Syamil fi bab sifatus salat. Wa hunaka zakara katsirul mas'al. Kenapa kok jahar? Li'anal jahra yakunu fi salati shalawatin faghalaba. Karena kita baca jahar itu, sholat itu kan ada 3, maghrib, isya, subuh. Sementara yang sir, yang tidak jahar itu zuhur sama asar. Maka dia menang, yang jahar itu menang karena dia lebih banyak.
walau nasya sholataini min yaumain. Nah, bagaimana kalau kita nih lupa sholat, 2 sholat tapi di 2 hari. Kemarin lusa lupa 1 sholat. Sholatnya apa? Kemarin lupa lagi, sholat lagi. Tapi kita tahu yang dulu, yang kemarin lusa apa yang lupa, tapi tahu, tapi terasa lupa. Ya, misalnya ini kan mengandi-andi, kalau gitu kan mengandi-andi supaya kalau ada kejadian itu kemudian ada jawabannya, gitu. Ulama fikih itu sudah mengandi-andi, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Walaupun kalau baru kemarin, saya kira masih ingat ya. Tapi kalau sudah lama, mungkin bisa lupa. Asal apa? Belum. Atau maghrib apa isya. Nah kalau seperti itu tadi gimana? In alima ikhtilafahuma wajahul ainahuma. Jika ingat, ya kita sudah meninggalkan sholat, tapi yang diingat itu adalah bahwa yang kami tinggalkan dulu, yang sholat yang terlewat itu berbeda, tidak sama. Tapi entah apa, entah maghrib dengan isya, entah zuhur dengan asar, sama-sama 4 rakaat misalnya, atau maghrib dengan isya malam-malam, tapi lupa. Ya, kafahu ayyusalliya al-khams, maka dia untuk menggantikannya itu cukup, walaupun tadi lupanya itu 2 hari 2 sholat, dia digantikan dengan 5 sholat, cukup. Ya, karena dia tahu bahwa dia tahu bahwa sholatnya beda, yang saya tinggalkan kemarin itu beda. Ya, jadi tahu nggak sama, mungkin zuhur dengan asar, mungkin maghrib dengan isya. Tidak mungkin maghrib dua-duanya, tidak mungkin zuhur dua-duanya, atau asar dua-duanya. Kalau demikian, kafahu ayyusalliya al-khams. Kalau begitu, kita mengqadha adalah 5 kali salat. Sudah cukup, walaupun 2 hari. Wa in alima ittifaqahuma aw syakka. Tapi kalau kita itu sadar, waktu itu kita meninggalkan yang lusa itu, kemarin lusa itu terlewatkan sholat maghrib. Kemudian kemarin juga sholat maghrib. Berarti kita sadar ada 2 hari 2 maghrib yang terlewatkan. Ya. Wa in alima ittifaqahuma aw syakka lazima wa yusalli 10 salawat fi kulli sholatin marratain. Kalau demikian tadi kita terlewatkan ada 2 sholat, tapi terlewatkan dalam 2 hari dan sama, sholatnya sama, jenis sholat itu sama, maghrib dengan maghrib, isya dengan isya, subuh dengan subuh, asar dengan asar, zuhur dengan zuhur. Maka cara mengqadhanya adalah kita sholat 10 kali waktu mengqadhanya. Jadi maghrib 2 kali qadha, isya 2 kali qadha, subuh 2 kali qadha, ya, kemudian zuhur 2 kali qadha, asar 2 kali qadha. Kullu sholatin marratain, setiap sholat itu 2 kali. Kita sholat qadha, sholat zuhur 4 rakaat, selesai, bangun lagi, qadha lagi, sholat zuhur lagi, ya, sholat zuhur lagi. Itu kemudian 5 kali, ada asar, maghrib, isya, subuh, nah berarti sudah 10 kali. Nah ini cara mengqadhanya demikian. Nah, ini ilmunya. Setiap ibadah itu ada ilmunya, maka kita mesti tahu supaya ibadah kita benar. Waqad dzakara al-musannifu hadhil masalah fi bab tayammum. Al-musannif pengarang kitab itu sudah
membahas dalam bab tayamum. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil law kana alaihi zuhrun aw asrun aw jawla ayyatuhuma iya fadakhala biniyatin ihdahuma thumma syakka ayyatuhuma nawa lam yajuzku. Thumma syakka ayyatuhuma nawa lam yajuzku hadhihi shalah an wahidatin minha. Kalau kita laukana alaihi zuhur, kita ini wajib salat zuhur atau asar, wajahula ayyatuhuma, kita ini lupa zuhur apa asar, zuhur apa asar, kemudian kita sholat diniatkan dengan salah satu niat, kita lupa kemarin zuhur apa asar, kemudian kita sholat asar difotonya dengan asar, itu apa katanya, lam tajuzku, tidak boleh, karena berarti kita gambling, kita berarti nebak-nebak ya. Kecuali kalau jelas boleh, tapi kalau nggak jelas caranya 5 kali sholat tadi, bukan mengarang salah satu. Karena namanya sholat itu harus jelas. Kita mengqadha sholat harus jelas sholatnya apa. Karena itu kalau kita memang tidak ingat sama sekali, tidak ada tanda-tanda, ingat-ingat nggak juga ketemu. Ingat-ingat dikaitkan dengan peristiwa apa. Misalnya kan kadang-kadang kita bisa ingat sholat maghrib atau isya itu dikaitkan dengan peristiwa itu ada apa, dan itu waktunya isya, nanti sholat isya. Itu waktu itu ada, saya baru datang dari mana misalnya, datang kan sore hari, wah tapi itu maghrib, nah, udah diingat-ingat nggak ketemu, tetap aja entah zuhur entah asar. Nah, ketika kita mengodolnya itu adalah 5 kali waktu. Jangan kira-kira asar, tapi kodolnya sholat asar, jangan dikira-kira seperti itu. Kecuali ada tanda-tanda, oh kemarin kan waktu ada ini ketemu simpulan tuh asal itu, tapi aku asal ada apa indikasi atau indikator yang membuat kita yakin bahwa yang kita tinggalkan itu adalah sholat asar, itu boleh. Tapi kalau tidak ada, tidak boleh. Dan cara mengqadanya adalah 5 kali sholat. Lam tajuzu hadhihi sholat an wahidatin minhuma walau kana alaihi fawaidun la yurafu adaluha wa ya'lamu al-muddah allati fatahu fiha. Lalu bagaimana kalau kita ini pernah meninggalkan sholat dalam waktu yang lama, ya. La ya'rifu adadaha atau la yu'rafu adaduha, jumlah sholat yang kita tinggalkan itu tidak ingat, saking lamanya entah berapa, tapi kira-kira sebulan ya kan? Kira-kira sebulan, tapi nggak tahu persis karena nggak dihitung. Dulu tuh mulai dari maghrib atau dari asar nggak sholat sampai kapan? Itu bagaimana cara mengqadhanya? Wa ya'lamu al-muddata allati fatahu fiha bi an qala taraktu shalawatin min hadza syahr. Saya tinggalkan sholat di bulan ini. Di beberapa sholat yang ditinggalkan. Wala a'lamu qadraha, tidak tahu jumlahnya. Wajhani, maka di sini ada 2 pendapat. Hakahuma sahibat tatimah, yang diceritakan oleh atau disampaikan oleh pengarang kitab At-Tatimah, kitab Tatimah lil Ibanah fil Fiqh Syafi'i. Kalau dia
Kalau sebut at-tatimah itu biasanya tatimah al-ibana. Wal bayanu wasyasi. Ahaduhuma wa huwa qaulul Qaffal. Salah satu pendapatnya itu adalah disampaikan oleh Imam Al-Qaffal, kam tatahaqqaq annaka tarakta. Kita disuruh menebak atau mencari tahu lah yang Anda yakin itu berapa. Ya. Kan tatahaqqaq. Yang Anda yakin berapa? Fa in qala 10. Jika dikatakan kalau saya hitung 10 waktu. Kalau saya hitung kemarin tuh begini, nah berarti ada 2 hari, ada 10 waktu. Wa asyukku fi siyadah. Saya asyukku, saya ragu lebih dari 10. Akan 10. Tapi saya ragu, enggak mungkin. Kayaknya enggak lebih dari 10 misalnya itu. Lazimahu al-asyrah duna ziyadah. Maka kita mengqadanya 10, tidak lebih. Karena tadi indikasinya kita meninggalkan 10 kali sholat. Wasani, dan kedua, wa huwa qaul Qadhi Husain, yang disampaikan oleh Qadhi Husain. Yuqal lahu kam tatahaqqaq annaka shallaita fi hadha syahr. Berapa yang kamu sholat di bulan ini? Nanti sisanya kita nggak sholat, gitu kan? Fa idza qala kadza wa kadza alzamnahu qada'an ma zada. Kalau sebulan katakan 30 hari, ya, kemudian sehari itu 5 kali 30, berapa itu? 150. Nah, 150. Kemudian diingat-ingat yang saya sholat kayaknya 20 misalnya. Ingat-ingat yang sholat itu, oh yang saya sholat 20. Berarti ada 130. Itu 130 ya, yang belum sholat. Wa kadza alzamnahu qada ma zada. Yang 120 kali sholat itu yang kita qada, yang kita ganti. Nah, kemarin ada pertanyaan, apakah mengganti atau sholat qada itu harus pada waktunya? Sholat qada asar baru waktu asar, qada maghrib baru waktu maghrib? Tidak begitu. Qada itu dianjurkannya di mana kita ingat bahwa kita tidak sholat. Di mana, kapan kita ingat bahwa ada sholat yang tertinggal, maka ada kesempatan pertama. Kesempatan pertama kita sadar bahwa kita meninggalkan sholat, itulah waktu yang terbaik untuk qada. Ya. Kalaupun di bahasan sebelumnya ada kalau qadanya karena uzur, karena ketiduran, ya, misalnya itu boleh at-tarafi, boleh kalau selama masih ada waktu boleh nanti. Tapi kalau qadanya itu karena misalnya malas, kemarin lagi malas, lagi jamut, ya, begitu sudah sadar, kan kita tuh kalau dalam bahasa tasawuf ada ghaflah. Manusia itu ada keadaan ghaflah. Ghaflah itu kita lupa, bukan lupa, apa ya? Otak kita ini lagi malas, lagi ngeblank. Itu ghaflah. Sehingga sholat juga terlewatkan, apa juga terlewatkan, lagi ghaflah. Nah, ketika sadar sudah tidak ghaflah itu, maka dia harus, karena berarti tidak uzur. Kalau ghaflah itu bukan uzur, tapi dia harus segera mengqadha salatnya. Li'annas wa kadza alzamnahu qada'a ma zada li'anna al-asla syaghala dhimmatahu wa la yasqut illa ma tahaqqaqa.
Karena tadi kita punya kewajiban dalam sebulan 150 kali sholat, dan kita baru sholat 20 kali, berarti kita mengqadha yang 120 kali sholat. Qala sahibut tatimah wa nadhirul masalah masyakka ba'da salamihi hal taraka ruknan wa bihi qaulan. Sahibut tatimah, kitab pengarang kitab tatimah itu dia mengkiaskan dengan masalah man syakka ba'da salamihi hal taraka ruknan wa bihi qaulan. Kita salam, habis kita salam, kita tadi kan ada rukun sholat yang saya tidak lakukan, atau tadi kayaknya baru 3 rakaat, maka kita sholatnya sholat yang 4 rakaat. Kalau baru banget kita baru sholat salam balik itu, ingat kita langsung berdiri tambah 1 rakaat. Ya. Tapi kalau sudah lama, kita sudah pergi, sudah bangun, kita baru tapi sholat baru 3 rakaat, itu harus ngulangi sholat lagi. Ahaduhuma la syai'a alaihi wa tsani yulzimu al-bina 'ala al-aqal anna in qarba al-fasl wa in ba'uda lazimahu al-istinaf. Jika kalau sudah pergi, sudah lama, berarti harus mengulangi dari awal sholatnya. Fa'ala qiyasil awal yulzimu qada'a ma tahaqqaqa wa taraka ma tahaqqaqa tarkuhu. Nah, ini tadi untuk mengiaskan ini dengan yang tadi, ya. Maka kalau yang tahaqqaqa tarkuhu, yang sudah jelas, ya, sudah kita ingat-ingat, oh yang lupa, tapi itulah yang kita qadha. Hanya itu. Wa 'ala tsani yulzimuhu ma zada 'ala ma tahaqqaqa fi'luhu. Nah, kalau yang kedua itu kita disuruh nambahin. Kalau tadi 130 yang kita tinggalkan, kita tambahinlah 132 untuk apa? Hati-hati daripada nanti kurang misalnya. Ini menurut pendapat kedua, kita disuruh menambahin. Mata kafil. Qultu qaulul qadi qaulul qadi Husain asah. Nah, yang kedua ini yang lebih sah, yang lebih benar. Jadi kita tambahin. Jangan pas. Siapa tahu kita hitungnya salah. Ya, siapa tahu kita salah. Sehingga kalau dengan demikian kita lebih yakin lah bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar. Demikian Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita pada malam hari ini, ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu memperhatikan sholat kita. Ya. Saya merinding bilang begini, karena sholat ini Masya Allah ya, ini adalah kita hubungan kita dengan Allah. Ya, kalau sholat kita bisa usul itu kita terasa berdialog dengan Allah ya. Maka ketika kita sudah merasakan sholat kita ini adalah dialog langsung dengan Allah, maka ketika kita meninggalkan itu kita terasa kurang, terasa tidak puas, terasa gelap. Apa gelap? Iya, jadi kita merasa tidak puas kalau kemudian meninggalkan. Tapi kita kadang-kadang memang ya, kita di jalanan zaman sekarang modern itu termasuk yang sulit kita atasi adalah kita di jalannya macet, kita mau minggir juga nggak bisa, kita di situ
Hanya kita disuruh sholat apa? Ihtiramul waqt. Kalau kita nggak bisa mikir, nggak bisa ini, kita sholat ihtiramul waqt, kita nggak bisa tayamum, bisa wudu, udah sholat. Tapi itu hanya ihtiramul waqt. Nanti kalau sudah sampai rumah kita qadha. Nah, sedikit salah. Ya, ini permasalahan modern. Kitab-kitab dulu belum bahas itu, karena belum ada macet. Sekarang ada macet, ya, karena itu seperti itu. Demikian yang bermanfaat kita semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini Bapak, karena tidak ada sesi pertanyaan, boleh ke sini.